Part 17. Bingung dan panik. Haris beberapa kali melakukan panggilan ke ponsel Diva, tetapi tidak diangkat. Ia sudah tidak sabar untuk memberitahukan keberadaan Cinta kepada mantan kekasihnya itu. "Sayang, banyak panggilan tidak terjawab nih," ucap Diva kepada Henry setelah dari tadi fokus mengingat ketidakberadaan Cinta bersama mereka. "Siapa yang nelpon, sayang?" tanya Henry penasaran. "Sayang," Diva bingung harus berbicara apa setelah melihat nama Haris di layar ponselnya. "Ada apa? Siapa yang nelpon?" Henry kembali bertanya. Ia heran karena Diva tidak melanjutkan ucapannya. "Haris." Akhirnya Diva pun menyebut nama laki-laki yang pernah menghiasi hari-harinya. Raut wajah Henry tiba-tiba mengalami perubahan setelah mendengar nama Haris dari bibir istrinya. "Untuk apa lagi dia hubungin kamu?" Henry sangat cemburu. "Aku juga gak tahu, sayang. Semenjak hamil Cinta, aku gak pernah lagi menerima telepon dan membalas pesannya. Komunikasi antara kami sudah lama putus. Kamu jangan marah ya, sayang. Aku udah gak punya perasaan apa-apa untuk dia. Sekarang cintaku hanya untukmu." Diva berusaha memberikan penjelasan kepada suaminya. "Aku percaya padamu, sayang." Henry tetap percaya kepada Diva. "Aneh gak, sayang? Kenapa tiba-tiba dia menelponku?" tanya Diva penasaran. "Aku boleh telepon dia pakai nomor kamu?" Tiba-tiba Henry memiliki ide untuk menelpon Haris. "Kalau kamu memang penasaran, telepon aja," saran Diva. Henry pun menelpon panggilan tidak terjawab di ponsel Diva, di mana pemilik nomor itu adalah Haris, mantan kekasih istrinya itu. Terdengar nada kalau panggilan telah terhubung. "Halo sayang." Haris langsung menjawab dari seberang sana. Henry sengaja mengaktifkan pengeras suara supaya Diva juga mendengar percakapannya dan Haris. "Maaf, tidak sepantasnya Anda memanggil istri saya dengan sebutan itu," balas Henry dengan nada ketus. "Oh, ada pecundang nih, perusak hubungan dan perebut kekasih orang lain. Julukan apa lagi ya yang pantas buat laki-laki gak tahu malu sepertimu?" Haris membalas Henry dengan sindiran. "Itu mirip suara papa, Om." Henry dan Diva sangat terkejut mendengar suara Cinta. Haris mengaktifkan pengeras suara agar Cinta juga dapat mendengar pembicaraannya dengan orang tua anak itu. "Kamu pasti kenal suara itu, bro," ucap Haris kepada Henry. "Jangan sakiti anakku, Riz. Dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia tidak bersalah." Diva akhirnya menjawab telepon Haris. "Ada pujaan hatiku. Apa kabar, sayangku?" Haris makin nekat. "Jangan gila kamu, Riz," teriak Diva. "Aku sudah lama gila semenjak kamu mengkhianatiku." "Jemput Cinta dong, Mah. Cinta kangen sama mama dan papa." Hati Diva perih mendengar suara putrinya. "Mama dan papa juga kangen Cinta, sayang." Haris dengan sengaja mengakhiri pembicaraan. Ia menutup panggilan dari Diva. Ia sangat kesal mengingat semua yang telah wanita itu lakukan dan belum mampu ia lupakan. Dirinya masih susah untuk menerima kalau mantan kekasihnya itu sekarang telah bersama laki-laki yang paling ia benci. "Kita harus gimana nih, sayang?" tanya Diva kepada Henry. "Bagaimana kalau kita temui dia ke rumahnya?" Henry memberikan ide. Hati Diva sangat sakit setelah mengetahui semua yang terjadi. Ia tidak pernah menyangka kalau Haris memiliki dendam begitu besar terhadap dirinya dan keluarganya, hingga harus melibatkan anak yang tidak berdosa. Ia masih tidak percaya dengan apa yang Haris lakukan. Ia sangat bingung dengan tindakan laki-laki yang pernah ia cintai itu. Pria yang dulu selalu menghiasi hari-harinya telah berubah menjadi sosok yang tidak ia kenal sama sekali. Ibu satu anak itu mengingat kembali pertemuan mereka saat masih duduk di bangku kuliah. Saat itu, Diva sedang menunggu angkutan umum di halte. Setelah perkuliahan selesai, Haris dengan sepeda motornya berhenti karena melihat wanita yang sudah sering ia perhatikan. Tanpa menunggu lama, ia turun dari kendaraan roda 2 itu lalu menghampiri Diva. "Hai, lagi nunggu siapa?"
Tanya Haris dengan senyum kepada Diva. Nunggu angkutan umum, jawab Diva dengan wajah sedikit bingung. Boleh kenalan gak? Aku Haris. Laki-laki itu mengulurkan tangannya. Aku Diva. Wanita itu menyambut jabatan tangan Haris. Pertemuan pertama itu merupakan awal dari getar-getar cinta tumbuh di hati Diva. Ia terpesona melihat ketampanan Haris. Beberapa bulan kemudian, mereka mengikat hubungan sebagai sepasang kekasih. Dulu, Haris sangat mencintai dan menghargai Diva. Namun sekarang, ia telah berubah dan kejam. Ia tega menyakiti wanita yang dulu ia impikan dan harapkan itu. Diva dan Henry sudah berusaha mencari Haris ke rumahnya, tetapi hasilnya nihil. Kata asisten rumah tangganya, Haris keluar rumah sejak pagi tadi. Sepasang suami istri itu bingung harus berbuat apa. Diva makin panik. Tiba-tiba terdengar nada panggilan dari ponselnya. Ia melihat nama Haris di layar. Hatinya makin tidak keruan. Ia ingin segera bertemu dengan cinta. Ia tidak bisa tenang jika anaknya masih bersama Haris. Ia sangat takut membayangkan jika mantan kekasihnya itu berbuat nekat terhadap putrinya. Siapa yang nelpon sayang? Tanya Henry kepada istrinya. Haris sayang, jawab Diva. Angkat aja, aktifin pengeras suaranya, pinta Henry. Diva pun menjawab panggilan masuk dari Haris. Halo, halo sayangku. Terdengar suara Haris dari ujung telepon. Kembalikan anakku Haris, tegas Diva kepada laki-laki yang saat ini sedang bersama anaknya. Ngomongnya santuy dong sayang, jangan galak-galak, ntar cantiknya hilang loh. Aku lagi gak ingin bercanda, aku minta kembalikan anakku. Tenang sayang, dia aman di sini bersamaku. Apa tujuan kamu menculik anakku? Aku sama sekali gak merasa menculiknya. Aku hanya ingin berkenalan dengannya. Maksud kamu apa Haris? Diva meninggikan suaranya. Wow, kenapa kamu histeris gini? Udah ngerti ya gimana rasanya kalau terpisah dari orang yang kamu cintai? Itu yang kurasakan saat berpisah denganmu. Situasi kamu dan aku beda jauh. Apanya yang beda? Kita gak bisa bersama lagi karena gak berjodoh. Aku bukan yang terbaik untukmu. Kamu berhak bahagia dan menemukan wanita yang jauh lebih baik dariku. Yang berhak bahagiain aku cuma kamu. Tidak akan ada yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Move on bro. Henry tiba-tiba membuka suara karena merasa kesal mendengar penuturan Haris. Diam. Siapa yang minta Anda ngomong? Ini bukan urusan Anda. Sangat jelas urusan saya, karena Anda telah melakukan tindakan kriminal dengan menculik anak saya. Anda jauh lebih keji dari seorang penculik. Anda merebut hidup dan cinta saya. Saya tidak pernah merebut hidup Anda. Allah sudah mengatur semuanya. Diva jodoh saya. Jodoh yang dipaksa. Stop Haris. Diva merasa sesak mendengar perdebatan Henry dan Haris. Aku ingin kamu menemuiku tanpa suamimu. Ingat, harus sendirian. Keselamatan anakmu ada di tanganmu. Haris memberikan penawaran kepada Diva. Haris menutup teleponnya. Kita harus gimana sayang? Henry panik. Aku harus menemui Haris demi anak kita sayang. Tapi aku takut sayang. Aku takut jika dia berbuat nekat sama kamu dan cinta. Henry sangat bingung dengan permintaan Diva. Ia sangat mengkhawatirkan ibu dari anaknya itu. Kamu harus percaya sayang. Aku pasti bisa mengatasi semuanya. Diva berusaha meyakinkan Henry. Diva tidak memiliki pilihan lain. Ia harus segera memenuhi permintaan Haris. Henry dengan perasaan was-was dan berat hati, akhirnya memenuhi keinginan istrinya untuk mendapatkan cinta kembali dalam pelukan mereka. Apakah Diva akan baik-baik saja setelah bertemu Haris?